Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi di channel Runi Education, channel pendidikan dan kegiatan pembelajaran. Sahabat, kali ini kita masih belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sahabat, biasakan selalu ya untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir baik sebelum maupun sesudah melakukan kegiatan. Dan biasakan selalu menggunakan masker ketika bepergian, jaga jarak ya ketika bersama teman. Oh ya sahabat, tetap jaga kesehatanmu agar kita semua terhindar dari segala macam penyakit. Baiklah sahabat, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak pembelajaran selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini, 1. Setelah kalian mencari informasi, kalian mampu menjelaskan dan menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Kedua, setelah melalui diskusi, kalian mampu membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik. Pada era globalisasi ini, sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air kita? Ayo kita berkreasi. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah dengan membuat poster. Buatlah poster yang bertema cinta tanah air, yaitu dengan membeli produk dalam negeri atau produk-produk yang saat ini sedang kalian gunakan. Perhatikan kriteria poster yang baik ya, di pembelajaran yang lalu sudah kita bahas. Sampaikan poster tersebut ke orang-orang di sekitarmu. Sampaikan juga kepada mereka pentingnya menggunakan produk dalam negeri. Upaya peningkatan kerjasama negara ASEAN. Upaya peningkatan kerjasama negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN 2015 terus ditingkatkan, yaitu meliputi 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu pilar sosial budaya, meliputi kependudukan, kemiskinan, masalah pendidikan, kemudian masalah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, lingkungan hidup, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara ASEAN dan saling menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerusnya. Pilar sosial budaya ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia yang banyak, usia produktif yang semakin meningkat. Secara kultural, Indonesia memiliki kebudayaan paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pilar yang kedua yaitu pilar politik dan keamanan. Di sini, ASEAN meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan pelibatan masyarakat madani atau civil society dalam pengambilan keputusan. Pilar yang ketiga yaitu pilar ekonomi. Pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dalam produk kreativitas yang dihasilkan memiliki daya saing yang cukup bagus. Koperasi dapat dijadikan program menarik karena sektor menengah ke bawah adalah salah satu komponen penunjang ekonomi. Sahabat, selama 5 dasawarsa lebih ini ASEAN sejak berdirinya telah banyak capaian dan dedikasi yang diberikan oleh ASEAN kepada negara anggotanya. ASEAN berkembang menjadi organisasi yang semakin matang dan dinamis, dibuktikan dengan ketahanannya menghadapi berbagai tantangan di tingkat regional maupun internasional. ASEAN juga terbukti berhasil menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan, mencegah potensi konflik terbuka di kawasan, sehingga memungkinkannya menjadi engine of growth atau daya tarik investasi dan pembangunan ekonomi yang unik.
Hal ini tidak terlepas dari sumbangsi dan kontribusi yang telah diberikan oleh Indonesia sebagai salah satu founding father ASEAN dan negara-negara anggota ASEAN dengan jumlah penduduk serta kondisi geografis terbesar. Indonesia memiliki kepentingan yang tinggi untuk memastikan ASEAN menjadi organisasi yang kuat secara internal dan dipertimbangkan secara serius oleh dunia internasional. Sejak ASEAN berdiri tahun 1967, Indonesia sudah 3 kali menjabat sebagai ketua ASEAN, yaitu pada tahun 1976, 2003, dan 2011. Beberapa peran Indonesia di ASEAN antara lain 1. Sebagai penggagas lahirnya ASEAN, 2. Meluncurkan gagasan pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN, ketiga, menjadi penengah konflik dan perang. Nah, di sini peran Indonesia antara lain 1. Menengahi konflik Kamboja melalui Konferensi Paris. Terus ada konflik Thailand dan Filipina, yaitu terjadinya pemberontakan Moro di Kepulauan Mindanao, Filipina. Kemudian konflik perbatasan Thailand dan Kamboja. Konflik Kamboja dan Vietnam. Di sini Indonesia memfasilitasi dalam Jakarta Informal Meeting. Kemudian ada konflik etnis Rohingya dengan Myanmar yang baru-baru saja terjadi. Di sini terkait krisis kemanusiaan yang dialami Muslim Rohingya yang mendapat penyiksaan dari militer Myanmar. Dan kalian bisa simak lebih banyak lagi peran Indonesia di ASEAN melalui akun atau link Setnas ASEAN. Ini link resmi dari Sekretaris Nasional ASEAN di Indonesia. Kemudian peran Indonesia yang lainnya adalah kerjasama produksi makanan halal dan menganjurkan adanya pentas seni antar negara. Lalu bagaimana sikap kita sebagai warga negara Indonesia dalam kerjasama ASEAN? 1. Tetap mempertahankan sentralitas ASEAN. Kedua, menghormati dan mendukung kerjasama ASEAN. Ketiga, membantu dalam ketertiban umum. 4. Menghormati kebebasan yang mendasar, yaitu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, serta pemajuan keadilan sosial. 5. Membuat komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di kawasan ASEAN. Keenam, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN. Nah, sahabat, tugas kalian adalah membuat peta pikiran berikut tentang peranan Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN. Salinlah peta pikiran ini ke dalam buku tulis kalian ya. Kemudian isi setiap kolom-kolom yang ada dalam peta pikiran ini. Dan sahabat, setelah kalian membuat dan menyajikan informasi tentang peran Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN, silakan presentasikan hasilnya di depan kelas. Sahabat, Indonesia menjalin kerjasama dengan ASEAN supaya Indonesia semakin berkembang. Indonesia mengenalkan budaya melalui berbagai pertunjukan. Indonesia juga menjalin kerjasama di bidang politik untuk memberantas kejahatan narkoba. Sebagai warga negara yang cinta tanah air, kita harus memberikan dukungan yang positif. Semangat kerja keras adalah hal yang perlu terus kita kembangkan dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Sebagai pelajar, salah satu kerja keras kalian adalah giat belajar. Belajarlah untuk mencapai cita-citamu, giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Bagaimana sahabat untuk pembelajarannya kali ini? Semoga menyenangkan ya dan kalian lebih mudah memahaminya. Sahabat, apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada Bapak Ibu guru di sekolah kalian masing-masing atau kepada ibu dan bapak di rumah. Oh iya, terima kasih ya untuk perhatiannya. Jangan lupa selalu ikuti terus channel Runi Education untuk melihat tayangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.